Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yaitu kami menyampaikan, yaitu laporan keuangan Masjid At-Taubah Sakapurun hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 untuk uraian penerimaan saldo infak Jumat minggu lalu, yaitu berjumlah 11.827.100 rupiah. Untuk penerimaan infak Jumat minggu lalu yaitu berjumlah 1.100.000 rupiah, maka totalnya berjumlah 12.927.100 rupiah. Untuk pengeluaran utang material 15 juta rupiah, dan untuk rutin Jumat 225.000 rupiah, maka totalnya berjumlah 15.225.000 rupiah. Maka saldo kas pada sampai saat ini yaitu minus 2.297.900 rupiah. Selanjutnya yang bertindak sebagai khatib dan imam pada hari ini yaitu Bapak Basori SPDI dan Bilal yaitu saudara Supian. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن حقبة فيها مكان ركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil qail fi muhkami kitabih. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita nantinya dimasukkan ke dalam surganya bersama orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Banyak peristiwa dan bersejarah yang terjadi pada hari Asyura. Pada khutbah yang singkat ini, khatib akan menceritakan beberapa peristiwa penting yang pernah terjadi pada hari Asyura. Peristiwa masa lalu tidak hanya untuk dikenang, tetapi untuk diambil pelajaran bagi kehidupan kita di masa sekarang dan masa mendatang. Untuk diambil ibrah dalam urusan dunia dan akhirat kita. Untuk diambil hikmahnya agar kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati sekelompok orang Yahudi yang telah berpuasa Asyura. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Puasa apa ini?" Mereka menjawab, "Hari ini adalah hari ketika Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari tenggelam. Sedangkan Fir'aun di hari ini tenggelam. Hari ini adalah hari ketika perahu Nabi Nuh berlabuh di Bukit Al-Judi. Karena itu Nuh dan Musa berpuasa di hari ini karena bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aku lebih berhak terhadap Musa dan lebih berhak untuk berpuasa pada hari ini. Kemudian Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam hadis di atas disebutkan dua peristiwa dari sekian banyak peristiwa terpenting yang terjadi pada hari Asyura, yaitu berlabuhnya perahu Nabi Nuh dengan selamat di Bukit Judi dan selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Raja Fir'aun beserta bala tentaranya.
Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang kafir. Beliaulah nabi dan rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Para nabi dan rasul sebelumnya yaitu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Syed dan Nabi Idris alaihissalam diutus oleh Allah kepada kaum muslimin. Umat ketiga nabi tersebut semuanya beragama Islam, tidak ada satu pun yang kafir. Dengan penuh kesabaran Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada mereka di siang dan malam, secara rahasia dan terang-terangan, kadangkala dengan menyampaikan kabar gembira dan terkadang dengan memberikan peringatan. Beliau konsisten dalam berdakwah selama 950 tahun. Akan tetapi kebanyakan kaumnya tidak beriman, mereka tetap pada kesesatan dan kekufuran. Mereka memusuhi Nabi, menyakiti, melecehkan, bahkan memukulinya. Itu semua tidak mengendurkan dan mematahkan semangat dalam berdakwah. Berkali-kali Nabi Nuh alaihissalam mengalami siksaan demi siksaan, tetapi beliau tetap kembali mengajak mereka agar beriman. Hal ini dilakukan Allah oleh Nabi Nuh alaihissalam secara terus-menerus, tanpa patah semangat dan tanpa bosan, sehingga Allah mewahyukan kepadanya bahwa tidak akan beriman kepadanya di antara kaumnya kecuali orang-orang yang telah beriman. Maka Nabi Nuh alaihissalam berdoa agar orang-orang kafir dimusnahkan semuanya. Qala Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Nuhu rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara, yang artinya Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir tinggal di atas bumi. Quran surat Nuh ayat 26. Lalu Allah kirimkan kepada mereka azabnya. Allah timpakan kepada mereka banjir besar sehingga tidak menyisakan satu pun di antara orang-orang kafir. Allah selamatkan nabinya dan orang-orang yang beriman di antara kaumnya dengan perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh dengan perintah Allah. Allah pun menjaga perahu tersebut dengan pemeliharaan dan perhatiannya sehingga berlabuh dengan selamat di Bukit Judi. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sedangkan Nabi Musa alaihissalam, beliau hidup di masa raja yang zalim dan melampaui batas, yaitu Raja Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Allah memerintahkan Nabi Musa agar pergi kepada Fir'aun untuk mengajaknya masuk ke dalam Islam. Maka Nabi Musa pergi dan memperlihatkan kepadanya mukjizat-mukjizat sangat mentakjubkan dan membuktikan bahwa beliau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu, Fir'aun tetap kafir kepadanya, menolak dan bersikap congkak serta menyiksa dan menindas kaum Nabi Musa yang beriman. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun dan para pengikutnya dari kalangan Bani Israel keluar dari Mesir dengan jumlah 600.000 orang. Kemudian Fir'aun mengejarnya bersama 1.600.000 pasukan karena ingin memusnahkan orang-orang yang bersamanya. Akan tetapi Allah menolong Rasulnya. Allah berfirman, فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut dengan tongkatmu itu, maka terbelahlah laut itu, dan setiap belahan seperti gunung yang sangat besar. Quran surat Asy-Syura ayat 63. Lalu terbelahlah menjadi 12 belahan, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Di antara setiap kedua belah belahan ada jalan yang kering. Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman yang bersamanya masuk ke dalam laut. Fir'aun dan pasukannya pun mengejar mereka. Allah Subhanahu wa taala kemudian menenggelamkan mereka semua dan Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra
fa'adbahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin al-ana wa qad asaita qabla wa kunta minal mufsidin. Dan kami menyelamatkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak mengejarnya dan menindas mereka, hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkata dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang memeluk Islam. Apakah sekarang kamu baru percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusuhan. Quran Surat Yunus ayat 90 dan 91. Yakni ketika Fir'aun hampir tenggelam dan mati, ia menyatakan bertaubat. Padahal taubat itu tidak lagi bermanfaat dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu. Demikianlah khutbah pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bizalalika wa kamalik ala asrafil ibadik Sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim, wa alamu anna Allah amarakum bi amri azim. Amarakum bis salati wassalamu ala nabiyil karim. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba'a wal waba' wal fahsya'i wal munkar wal bagyi was suyuf wal mukhtalifata wasyada'id al mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.